Waktu tinggal 4 menit lagi. Aku sudah online dan sekarang nunggu Ibu Yuli untuk bisa join. Oke. Halo. Namanya siapa sih nih? Sis Pemadem. Siapa namanya? Oke, terima kasih sudah join. Oke. Terima kasih. Terus aku pasti on time nanti kira-kira jam 4:16 ya, 16:00 sore. Namanya siapa? Namanya siapa? Sesica. Oke, Gege Julaiha. Namanya siapa sih? Selamat sore. Oke. Aku masih menyapa teman-teman dulu, belum mulai karena aku nanti akan menunggu Ibu Yuli. Halo Pak Supri, nanti kalau misalkan aku ada sesi tanya jawab, kalau Pak Supri nanti ajukan pertanyaan ya, dan dinilai sama kita bahwa pertanyaannya baik dan bisa cukup mewakili teman-teman. Nanti kita akan kasih merchandise atau voucher berupa voucher handphone, atau nanti saya akan kirim voucher Oppo ya, Pak siapa nanti? Supriyanto. Oke. Terima kasih Pak Supriyanto. Nanti setengah jam ke depan ya, nanti setelah kita sesi sharingnya selesai. Seperti itu. Izinkan saya minum dulu karena biar lebih rileks ya. Oke. Hai. Hai. Halo, akhirnya kita. Selamat sore. Ya, Mbak aku Gege belum dan semuanya di sini. Ya, aku hari ini belum perkenalan, baru hai aja tadi gitu kan. Hari ini kita akan mulai gitu kan. Itu tadi ada Pak Supri, dia udah aku kasih tahu bahwa hari ini juga aku akan bagi-bagi voucher MAP 100.000, dan juga voucher Oppo 100.000 juga, dan juga voucher handphone gitu. Dimana nanti pertanyaannya harus yang dinyatakan sama Bu Yuli sama aku baik ya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore, salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Hari ini kita ada topik untuk tukar pikiran bersama Ibu Yuli dan saya, kan? Saya Gege Julaiha dalam judul Gairah Bisnis di Masa Pandemi. Hari ini Bu Yuli akan lebih fokus berbicara mengenai lini bisnis yang berdampak negatif dan positif ya. Kemudian juga bisa bisnis makanan yang tiba-tiba menjamur di masyarakat dan diperjualbelikan secara online. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Yuli. Selamat sore para pemirsa yang di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join bersama kita di sini. Hari ini kita sedikit membahas gairah bisnis di masa pandemi. Mungkin tren yang sekarang ini sedikit sudah berbeda dengan bisnis yang dulu atau yang sebelumnya. Dan sekarang online itu begitu merebak kemana-mana, di mana working from home itu mendorong orang untuk mulai berpikir apa yang bisa saya kerjakan di sini. Oke, bisnis yang terdampak saat ini majority kita bisa bilang 70% bisnis yang lain itu terdampak dikarenakan pandemi COVID ini. Tetapi ada industri yang lain yang juga di saat pandemi ini justru meningkat. Seperti alat kesehatan atau medical kita bilang,
atau juga makanan. Tapi di bagian sesi makanan akan saya bahas lebih lanjut, karena ada di bagian makanan ada yang terkena dampak di mana mereka sampai harus shutdown, dan begitu pula ada juga yang malahan naik. Dan begitu pula ada tren-tren yang baru dikarenakan pandemik ini ada, dan mulailah para UMKM dan segala dan setara ini mulai merebak di bagian food and beverage F&B ya. Dan kita akan bahas F&B ini lebih detail setelah ini. Dan industri yang lain yang bisa dibilang mendapat dampak positif itu di bagian e-commerce. Di mana mungkin orang-orang yang sebelumnya tidak harus atau terpaksa harus untuk memakai seperti Zoom meeting dan segala macam, dan sekarang mereka dipaksa school learning dan segala macam, itu sekarang itu sudah kita mau tidak mau kita pun dipaksa untuk dan anak kita dipaksa untuk bisa menerima dan adapt. Saya rasa ini benar-benar dari dampak positif kita bisa bilang ini dampak yang bagus sekali, karena ini memaksa seluruh manusia untuk bisa mengerti dan mengenal apakah itu information technology. Mereka dipaksa untuk mengerti, dipaksa untuk menerima, dan dipaksa untuk mencoba. Dan sekarang kebanyakan awal-awal Zoom meeting pada bilang tidak efektif. Betul. Saya rasa kurang ngegas, rasanya kurang bener-bener mantep ya kalau seperti saya ketemu klien tanpa bertemu langsung rasanya kurang nendang ya. Tapi saat ini mau nggak mau dengan saat masa pandemik 2-3 bulan yang lalu especially ya, itu berasa banget. Dimana semuanya nggak ada yang mau keluar rumah, ya mau nggak mau ya Zoom meeting begini ya, that's the only choice. Betul. Dan eventually mungkin di bulan pertama, 1 bulan, kedua bulan yang pertama itu struggling banget. Tapi saat ini saya merasakan begitu banyak Zoom meeting dan meeting-meeting online yang lain, dan seperti ini contohnya, ini benar-benar sekarang sudah terpakai. Dan orang mulai sudah bisa menerima, dan orang sudah bisa melihat dari sisi positifnya. Ya. Jadi saya rasa beberapa industri dipaksa untuk bisa menerima, dan faktor-faktor yang lain yang akhirnya orang dipaksa menerima dan akhirnya menerima, dan inilah akhirnya industri-industri ini dipaksa untuk menerima tren yang baru. Dan di beberapa industri seperti yang saya bicarakan, food and beverage, e-commerce, dan tadi seperti medical atau alat kesehatan, itu mendapat dari sisi positif ya increase. Dan sedangkan yang bisa kita bilang yang lain, realistically yang semua itu mengalami penurunan dalam persentase mungkin up to 50%. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang ya. Dalam contoh bisnis yang saya kerjakan, interior design, itu saya mengalami penurunan yang kurang lebih saya juga bisa bilang sekitar 35-45%. Itu berdampak di 3 bulan pertama. Yang kita bisa bilang dari bulan 2, 3, bulan 2 masih oke, tapi 3 dampak paling besar mulai. 3, 4, 5. Jadi dari Maret sampai ke Mei ini kurang lebih itu penurunan yang begitu besar. Di mana bulan 6 kita masuk lagi, kita buka setelah Lebaran, dan itu masih gradually slowly di bulan Juni. Tapi ada orderan itu ada, tapi kita bisa bilang itu pretty slow ya. Dan market kembali ke industri ini, di bisnis saya ini kembali berjalan lumayan di bulan Juli. Dan Agustus mulai sedikit pick up lagi, dan September kita bisa dibilang we are quite on the right track. Belum 100%, tapi we are on the right track ya. Bagus. Jadi di saat ini saya rasa kita harus mengambil hikmahnya. Bagaimana kita melihat
tanpa pandemi COVID ini mungkin yang tidak tertarik di bidang e-commerce atau tidak tertarik untuk mengenal e-commerce dan segala macam di IT industry, ya? Saya rasa mereka akan ketinggalan. Betul. Tapi mau nggak mau sekarang orang dipaksa untuk meeting online dan segala macam, dan ini efektif tidak efektif, dan akhirnya it's become a habit, dan akhirnya it's become effective as well, gitu loh ya. Betul. Dan akhirnya dampak yang saya paling obvious lihat juga sekarang itu food and beverage, di mana mungkin people working from home and then they stay at home, dan mereka start to think, the innovation start to think, mereka come up with the idea yang ada ketika mereka di rumah, dan mereka mulai berpikir apa yang bisa saya kerjakan. Mungkin ada faktor dampak dari financial atau dampak dari pandemi COVID ini, penurunan dari income yang ada, dan orang mulai berpikir apa yang bisa saya kerjakan. Di mana ide-ide ini akan muncul lagi, dan creativity will start, ya. Betul. Of course, semua orang banyak berpikir hal yang sama, gitu loh. Tapi ini sangat membantu perekonomian, especially kita bilang perekonomian yang di Indonesia kita bisa bicarakan sekarang, perekonomian Indonesia yang juga mengalami penurunan, dan saya yakin begitu dengan negara-negara yang lain. Akan tetapi, ini juga kita bisa lihat dari segi positif yang ada. Kenapa? Ini menciptakan kader-kader baru di dunia food and beverage, seperti di dunia para yang di mana para ibu-ibu ataupun pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai kesempatan, yang akhirnya berpikir dan mencoba mengelola, dan akhirnya mereka jalan sekarang, dan banyak jalan saya rasakan. Yang mungkin di food and beverage yang mengalami penurunan itu lebih di saat mereka yang mungkin mereka yang mempunyai restoran, di mana mereka ada tempat, mereka harus sewa, dan mereka harus tutup di saat itu. Betul. Nah, itu yang mungkin a big hit buat para pengusaha, ya. Jadi banyak kesempatan, ya. Ya. Dan buat yang stay at home itu malahan justru naik. Peningkatannya itu begitu pesat, creativity di mana orang yang stay at home itu sudah mulai. Apa yang saya harus pikirin? Nah, di saat inilah begitu banyak yang sekarang come up dengan ghost kitchen, ya. Ada juga yang mulai usaha food industry-nya tapi dari rumah, dan it works gitu loh. Dan menurut saya kenapa tidak? Dari sini muncullah akan kader-kader baru, calon-calon baru di dunia food and beverage yang membawa kita bisa bilang membawa challenge, ya, untuk para yang ada di dunia ini. Karena saya mulai melihat begitu banyak para orang start mulai menjual makanan, ya, dari rumah, ghost kitchen dan segala macam. Dan ini juga meningkatkan secara dari segi kuliner, kita mulai melihat siapa sih yang kira-kira jalan di saat masa pandemik ini, dan orang-orang yang tidak mempunyai restoran tapi mereka selling the food from home. Wow, dan ternyata berjalan. Kadang mereka, saya bisa lihat mereka menjual itu lewat IG, ya, Instagram, ya, atau mereka menjual lewat GoFood dan segala macam. Nah, itu saya lihat beberapa itu berjalan lumayan lancar, gitu loh. Maksudnya mereka start mendapat recognition, ya, dari publik itu lumayan. Jadi saya sangat dari sisi segi dari pandemi punya momen ini, ya, impact-nya ada positif dan ada negatif. Betul. Jadi tergantung kita melihat dari sisi mana, tapi kita harus bisa mengerti bahwa these things, kejadian ini no one can control, no one can tell you, nggak ada yang bisa kasih tahu. What we can do is di saat ada masa momen ini, kita harus berpikir mungkin lebih positif. Apa yang bisa kita pikirkan? Mungkin dari masa pandemi ini akhirnya kita berpikir, oh, ternyata online system it works, it does work, ya. Jadi yang
Ini saya lagi baca salah satu dari master saya ini, Nggak apa-apa, Lucky silakan. Seherman, Food Iya, and iya. Beverage Industry yang paling cepat pulih di dalam masa pandemi. Ya betul. Nah Exactly. itu, Yes. yes, itu bos Yes. kita di sini. Thank you for joining in. Ya, Udah gitu jadi apa saya namanya rasa ada juga untuk delivery semacam gosen itu juga kan jadi menambah betul. apa namanya Logistik traffic. juga salah satu yang mendapat impact yang cukup cukup baik Ya, dan ada yang beberapa tapi saya rasa saat logistik overall masih oke, masih bagus. betul. Ada yang malahan uh, uh, hasilnya cukup meningkat ya, Tapi saya kan bilang. memberikan kesempatan orang lagi banyak kerja di bidang logistik delivery. Betul, Ya, betul. lanjut Bu. Uh, di Nanti kita akan lemparkan sedikit pertanyaan ya, atau kita memberikan session kepada para pemirsa yang jika ada pertanyaan silakan boleh bertanya ya. Ya, ya. Dan saya sangat setuju sekali kalau um, saat ini online system itu begitu dipush sedikit harder. Betul. Karena dunia ini sudah kita diperkenalkan untuk satu step melangkah ke depan. Jadi di saat inilah kita harus lebih lebih inovatif, kita harus lebih berpikir mikir yang lebih gimana how to simplify things, tapi but business has to work gitu loh. Betul. Jadi begitu pula di dalam industri saya seperti interior. Karena saya sudah start mulai memikirkan gimana how to visualize things. Seperti saya mulai menciptakan sebuah gambar yang dimana saya bisa hanya touch the button, menyentuh screen, dan itu memberikan bayangan kepada para klien saya. Oh, ini kalau dindingnya saya ganti warna oranye atau saya ganti warna yang lain. Coklat. Ini efeknya gimana? Dan itu visualization-nya itu langsung bisa saya berikan. Nah, saat ini mungkin belum banyak, tapi mungkin ke depan saya rasa itu juga akan mendorong di dunia interior design juga yang akan maju satu step ahead untuk lebih menuju ke online basis as well, ya. Wow, keren keren keren. Ya. Minum dulu Bu. Santai Bu, minum dulu Bu. Kalau Bu Gege gimana dengan efek dari masa pandemik ini? Saya lihat Ibu Gege juga begitu aktif nih di olahraga, menjaga kesehatan. Saya rasa other than kita working so hard, kita juga have a balance of life ya. Jadi we have to make sure body and soul kita, mind kita semuanya itu in balance up ya. Jadi that's going to make different result at the end of the day. Ya. What I can do, mungkin Ibu Gege bisa share apa sih what encourage you, mungkin what you think, kenapa kamu lately Ibu Gege tuh begitu aktif gitu loh di sport atau doing a bit more sport lately gitu loh. Kan barengan kamu terus. Iya, tapi Kamu juga tanpa saya sangat juga aktif. iya. Gitu ya. Baiklah, kenapa aku semangat berolahraga terus? Karena berdampak baik buat tubuh aku selama ini. Dulu tuh aku tuh selalu sibuk di depan komputer, meeting ke sana, meeting ke sini di ruangan gitu. Olahraga paling 1 jam dalam seminggu gitu, itu juga berenang gitu ya. Nah, kalau sekarang saya tadi sempat ke spa. Di tempat spa saya dikomplain sama tukang refleksi saya, Ibu kok kakinya sekarang jadi besar ya, jadi kenceng gitu ya. Terus saya bilang, emangnya kenapa? Dulu kan ibu kakinya cuma kulit dan daging, kecil banget. Terus jadinya Aku bilang, yang benar kenapa nggak ngomong dari dulu lu? Paham nggak? Aku tanya, kenapa sih kok nggak tanyain dari dulu kalau saya tuh kakinya kecil sekali gitu. Nah, dia bilang takut menyinggung ibu gitu kan. Nah, sekarang saya lihat postur tubuh ibu lebih stabil dan terlihat lebih segar dan cantik tentunya. gitu. Jadi ini efek positif dong. Ini efek positif dari masa pandemi. Mungkin begitu atau ngerayu mengutip.
Oke. Itu sebabnya aku ngerasa wow, luar biasa ya. Berarti kan saya lebih bisa dapat impact yang lebih baik buat tubuh aku gitu. Itu sebabnya kan manusia sebenarnya punya tugas dua saja, berdoa dan berusaha, ya kan. Pada saat kita berdoa gitu kan, kita juga harus teratur tuh. Misalkan contoh, tidurnya cukup, makannya cukup, minum air putih cukup gitu kan. Berdoanya juga cukup dan olahraganya tentunya harus cukup gitu kan. Insya Allah kita tuh badannya pasti sehat, pasti fit. Kalau badan sehat, pikiran kita sehat, cari uang juga sehat, bener nggak? Bener nggak Pak Luki? Bener nggak Pak Pras? Keuangan kita pasti sehat gitu kan, dijamin itu gitu. Dengan sendirinya kantong kita sehat. Karena kenapa? Kita tidak perlu bayar rumah sakit kan, gitu kan. Tidak harus keluar bayar rumah sakit. Jadi kantong kita juga utuh. Kita sekarang apalagi kreatif terus berpikir dan berpikir supaya kita dapat penghasilan bagaimana caranya gitu. Berlomba-lomba dengan yang lainnya supaya kita tetap bisa survive ya. Survive dan bisa meningkat. Bukan survive aja. Orang kebanyakan 95% bilangnya aku cukup makan aja di masa sekarang ini sudah terima kasih, sudah bersyukur banget sama Allah, sama Tuhan gitu. Gimana bisa kayak kamu, bisa olahraga ke sana, ke sini, semuanya itu biaya. Saya bilang gratis, aku nggak pernah keluar biaya gitu. Karena kenapa? Lingkungan kita udah mendukung gitu. Yang di samping kita tuh orang-orang hebat semua, kita tinggal meniru aja. Contoh, waktu minggu lalu ya, kayaknya Pak Hotman kan foto-foto tuh ya di Ancol yang kita biasa pergi. Pak Hotman foto-foto atau video. Aku jadi berpikir, Pak Hotman, salah videonya ulang, ya kan? Seperti itu. Aku berpikir, yang hebat pun juga bisa ngulang, yang hebat pun bisa tidak sekaligus bagus gitu bikin video. Nggak selalu perfect ya, Bu ya? Nggak selalu perfect. Dan intinya kita ini harus jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk berbuat. Apapun itu yang bisa nanti kita jadi lebih baik, lebih bisa berubah seperti itu. Jadi sekelas Pak Hotman pun bisa salah. Aku salah boleh nggak? Lebih boleh. Diperbolehkan. Karena aku yakin obat ya, Bu. pada saat aku salah gitu. Pada saat aku salah, berarti aku lagi melangkah ke sesuatu yang lebih baik. Memulai sesuatu pasti aku akan mendapatkan hasil. Semuanya kesalahan itu aku anggap adalah proses. Aku yakin suatu hari nanti aku akan mendapatkan apa yang aku impikan. Contoh, kayak kemarin aku berpikir, kayak gini nih ngomong sama kamu, Beb. Aku berpikir bisa gitu, aduh, kayaknya aku mendingan digorok. Aku nggak mau ngomong di depan orang. Aku paling takut. Tapi pada saat aku memulai, pada saat aku mengajak kamu, itu aku memberanikan diri. Dan itu udah yang ke-200 kali orang yang aku ajak. Hanya kamu yang mau nemenin aku ngobrol seperti ini. Oh gitu. Exactly. Kenapa? Mereka juga takut. Mereka juga nggak biasa ngomong seperti ini gitu loh. Kenapa harus takut? Aku merasa aku harus bisa. Gitu. Pada saat aku yakin aku pasti bisa, aku harus bisa. Aku berusaha mengenal kamu, berusaha ngajak kamu. Bagaimana approach kamu supaya kamu nemenin aku ngobrol seperti ini? Karena jujur, di hati aku yang paling dalam banyak hal yang aku harus sampaikan ke masyarakat. Banyak hal yang dipesankan sama Tuhan juga harus disampaikan ke masyarakat gitu. Supaya tidak salah seperti aku. Pengalaman aku, pendidikan aku, pelajaran yang pernah aku dapatkan, aku pengen sharing gratis. Supaya mereka sharing tidak itu salah gratis melangkah. ya. Sekarang jadi ini kan every day is a learning ya, Bu ya. Betul. Sekarang kita mau berbagi apa sih gitu? Mau berbagi apa? Belum, maksudnya kalau soal materi atau apa, sebisanya aku bantu gitu. Tapi kalau misalkan pengalaman yang pernah kita salah, kita berbagi, ya itu yang time tuh sekarang untuk berbagi pengalaman yang memang kita pernah lakukan dan itu salah, seperti itu. Jadi kita harus tetap punya keyakinan bahwa kita bisa berubah, bisa berkarya, dan bisa menghasilkan dalam kondisi apapun. Gitu maksudku. Saya rasa apapun semuanya itu start dari mind. Ya. Jika mindset kita udah positif, apa yang kita lakukan akan menjadi positif. Betul. Dan resultnya pun akan lebih positif. Dan remember, komunitas apapun yang kalian
jika kamu berada di komunitas yang positif, kamu akan menjadi lebih positif. Itu aja. Jadi mix with the right people, ya, mix with the right people with the right mindset, itu akan membantu kita to grow. Not only yourself but everybody, semuanya, ya. Sekarang kita coba lihat, ada pertanyaan tadi, Bu ya, dari Little Trizy. Dalam 3 bulan ini, industri travel apakah bakal pulih? Dalam 3 bulan, realistically sekarang sudah mulai, tapi people masih skeptical. Skeptical ya, masih penuh dengan was-was. Betul. Saya jujur, saya wait sendiri. Wait and see ya. Betul, wait and see. Jadi saya jujur, saya sendiri belum berani untuk traveling. Kalau I have to postpone, I have to delay, I'll delay. Saya pasti delay untuk at this point. Unless itu urgent, ya. Jadi sebenarnya people start, I can see people juga udah mulai ada pergerakan untuk travel, tapi itu belum massive, belum major at the moment, ya. Karena orang masih sedikit takut, dan kedua, vaksin ini kan kita bisa bilang nggak akan keluar di publik dalam tahun ini, kita bisa bicarakan. Jadi kalau kita bilang tahun depan, paling cepat, misalnya quarter 1 atau quarter pertama atau quarter kedua, dan itu akan gonna take some time, ya. Jadi saya rasa dalam 3 bulan ke depan mungkin ada sedikit pergerakan kita, tapi tidak akan ada pergerakan yang begitu masif untuk saat ini, di mana orang juga masih memikirkan COVID ini, memikirkan keluarga, ya, karena apa yang di luar itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol what is out there. Kita hanya bisa menjaga diri kita sendiri, make sure kalian tetap cuci tangan, pakai masker, itu sudah yang paling minimum. Kita harus bisa jaga diri, sering cuci tangan, ya. 3 ini yang kita minimum, the only thing that we can do for ourselves, ya. Kita can do for ourselves. The rest kita ya jaga jarak. Betul. Ya, the rest kita jaga jarak. Jadi dalam 3 bulan ini menurut pendapat saya rasa belum ada pergerakan terlalu banyak, tapi sudah ada mulai, ya, sudah mulai ya, untuk memasuki tahap di mana orang sudah sedikit slowly bisa menerima, ya. Seperti Garuda Indonesia sekarang juga mulai promote, ya, mulai ada promosi dengan harga tiket, boleh booking sekarang, dan mungkin bisa booking sampai untuk travel date dari kapan sampai ke kapan. Dan begitu juga dengan perhotelan as well. Mereka juga membuka this special promo yang bisa beli sekarang voucher dan booking nanti sampai mungkin Juni 2021. Things like that, promosi-promosi ini yang sekarang dilemparkan ke publik untuk bisa menggerakkan sedikit di dunia perhotelan dan pariwisata. Yang ini Prasetyo, ini teman-teman CEO ya. Keren banget sih, 200 kali ditolak, itu sesuatu banget Bu. Nggak percaya ya. Aku tuh ngajakin teman-teman IG itu sering sekali, live IG yuk sama aku gitu kan. Kita mulai yuk, kita mulai online gitu, gimana cari teman atau teman ngobrolnya lewat online atau Zoom atau apa. Itu tuh bener-bener pada nggak mau. Baru pertama kali sama Bu Yuli, dia juga sama-sama pengen memulai, pengen belajar seperti ini. Karena kita suka nggak suka kondisi seperti ini kan memang harus kita jalanin. Untuk kedepannya siapa tahu nih coronanya nggak selesai kan kita tetap harus seperti itu. 200 kali dan kita sambung lagi dengan sekarang bingung dengan pertanyaan sama dari Little Trizy. Sekarang bingung mau ngapain kalau belum ada kepastian apakah harus ganti ke bisnis baru mengingat mulai dari nol lagi. Well, menurut saya bisnis yang ada ya kalau masih bisa dipertahankan ya dipertahankan dulu. Dan sembari di masa pandemik ini kita menunggu, coba pikirkan apa yang kira-kira cocok, industri apa yang kira-kira cocok yang bisa Anda gerakan gitu loh. Karena everybody is different. Mungkin saya bisa tertarik dengan F&B,
Dan mungkin pemirsa yang ibu ini mungkin lebih suka di dunia logistik gitu loh. Kan semua orang berbeda. Jadi saya rasa coba pikirkan sesuai dengan financial masing-masing, then kira-kira apa yang cocok buat Anda, interest apa yang kira-kira cocok buat Anda. Dan dari situ kita bisa memikirkan, oke, mungkin source of income yang kedua yang bisa dipikirkan during masa pandemik ini, dan mungkin setelah pandemik ini over, bisnis ini akan lebih booming dari apa yang terjadi sekarang. Wow. Semoga ini bisa membantu. Don't give up, ya, Little Tracy, don't give up. Semoga kita semua ini bisa melewati masa pandemik ini. Masa pandemik ini memang the hardest point, ya, the hardest time for everybody. You are not alone. Believe me, you are not alone. We all working together. Kita semua berjalan di direction yang sama, ya. Betul. Tapi kita cuman masing-masing harus punya pikiran bahwa kita bisa melewati ini dulu. Ini yang saya tanamkan ke tim saya sendiri. Mindset yang ada itu akan membawa kita bergerak maju. Kita berkali-kali saya tegaskan ke tim saya, kita harus bisa lewatin masa susah ini. Karena dengan kita bisa melewati masa susah, setelah pandemik ini lewat, everything is easy. Everything is taken care. Karena kenapa? Masa yang terlalu susah ini kita bisa lewatin, everything will be fine. Oke? Saya harap tetap ada jalan, selalu berdoa, pikiran positif, don't give up. Oke? Dan coba pikirkan, ingat, di hidup ini kita jangan terlalu banyak whinging. Whinging itu kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin mengeluh, ya. Ya. Karena mengeluh itu akan memperlambat kita untuk memikirkan hal yang positif. Betul. Jadi daripada kita mengeluh, ya, marilah kita coba pikirkan inovasi, ya. Inovasi apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang kita bisa kerjakan, dan kira-kira kalau nggak bisa sendiri, collaborate. Oke? That's what friends are for, ya. Collaborate. Because everyone is not perfect. Mungkin ada yang mempunyai skill ini yang lebih baik, dan yang ini mempunyai skill yang lebih di area yang lain, dan collaborate. Oke? Itu saya sarankan, semangat, jangan, don't give up. Oke? Harapan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin waktu kita sudah sedikit lagi. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, kita sebentar lagi akan menutup sesi 30 menit ini. 30 menit ke depan, iya. Oke. Iya. Yang dapat hadiah Oppo siapa ya? Yang bagus pertanyaannya dan yang mengikuti dari awal yang sampai mengikuti dari akhir. awal, ya, Little Tracy. You can contact this Little Tracy, has been she has or he or she has been participate, ya. Nanti DM ke ya, saya. Tolong di DM Ibu Gege atau ke saya. Nanti kita akan working something out mengenai voucher untuk sesi hari ini. Oke? Dan untuk menutup hari ini, saya Julie Chung dan ini Ibu Gege. Kita berterima kasih atas partisipasi hari ini. Terima kasih udah memberikan waktu dan join di sini untuk mendengar atau tukar pikiran bersama kita semua di sini, bahwa kita everyday is learning, ya. Everyday is learning. Kita harus belajar, tukar pikiran. There's nothing wrong with that. Okay, there's nothing wrong with that. And don't forget, okay? Sampai ketemu minggu depan. Keep positive, stay positive, mix with the positive people, you will get a positive result. Okay? Thank you so much. Minggu depan, jam 4. Sampai ketemu minggu depan. Take care. Jam 4 ya. Bye-bye. Bye. See you. See you. Bagus kan, Cak?